podcast belajar bicara. Hari ini kita akan membedah tuntas suatu topik yang sangat penting dalam dunia public speaking, yaitu suara dari rasa gugup. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini ada dua pemateri yang sangat berpengalaman dalam bidang public speaking. Pemateri pertama yaitu Bapak Zulfani Abda, dan pemateri kedua Bapak Ferdian Ade Saputra. Kasih Hai. Oke, terima kasih. Langsung saja kita bahas pada materi kali ini. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Zulfani Abda. Menurut Bapak, apa faktor utama yang biasanya membuat seseorang merasa gugup saat public speaking? Faktor utama penyebab kurangnya seseorang dalam public speaking seperti gugup tadi ada satu, yang pertama ya, kurangnya menguasai materi. Yang kedua, terlalu fokus pada penghafalan materi tersebut. Sudah, apakah hanya itu saja, Bapak? Hanya itu saja, mungkin bisa ditambahkan oleh pemateri yang kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Ferdian. Apakah Bapak sendiri pernah mengalami rasa gugup yang sampai mempengaruhi performa ketika berbicara di depan umum? Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan jawab ya. Kalau untuk masalah gugup dalam kita berpenampilan, kita mau berhadapan dengan audiens yang terlalu banyak, pasti kita ada tumbuh rasa gugup. Gugup ini sebenarnya hanya spontan dari tubuh kita. Ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa kita harus benar 100% untuk memaksimalkan penampilan kita, itu gugup akan muncul. Makanya dari sini, ketika kita gugup, kita harus yang pertama lebih meyakinkan diri kita bahwasanya kita ini bisa tanpa ada tekanan dari lingkungan yang ada. Biarkan, anggap saja yang di depan ini, supaya kita tidak gugup ya, anggap saja yang di depan ini hanyalah batu, kayak gimana, terserah kalian. Fokus kalian hanya ingin menyampaikan semaksimal mungkin apa yang kalian bisa. Selagi tidak ada kesalahan yang fatal sama yang teruskan, kalian teruskan saja. Baik. Oke, baik, terima kasih. Menurut Bapak, apa penyebab paling umum yang membuat seseorang sulit mengontrol rasa gugupnya saat public speaking? Nah, saya dulu ya, Mas. Ya. Nah, menurut saya, kurangnya seseorang saat merasa gugup saat public speaking, yakni ketika seseorang kurangnya pengalaman berbicara di depan umum. Contoh, ketika kita disuruh ngisi kayak acara seminar, nah dari jauh-jauh hari kita sudah memikirkan. Nah, kita memikirkan saja, tapi kita tidak mengatur serinci mungkin materi tersebut, maka kita akan gugup. Dan yang kedua itu tadi, kurangnya materi. Nah, mungkin bisa digambarin oleh teman saya. Ya, silakan Bapak Ferdian menambahi. Kadang-kadangnya ya, kalau kita merasa takut, yang saya sudah bilang tadi, kalau kita merasa takut, terus takut dianggap buruk penampilan kita akan merasa
apa nanti tadi kayak tertekan, rasa gugup. Jadi rasa gugup itu hadir sendiri karena kita rasa kurangnya ingin terlalu tampil maksimal sehingga kita tidak mengerti apa yang ada di tubuh kita. Makanya gugup itu muncul. Kalau ketika sudah gugup, lebih baik yang tadi saya sudah terangkan tadi, yang sebaiknya langkah baiknya kita kayak saya kasih trik aja ya. Kita cukup lihat jidat yang ada di audiens, itu bisa menghilangkan rasa gugup kita. Sampai kalian jangan lihat apa yang ada di wajah-wajahnya orang-orang yang di audiens terlalu banyak, itu akan menumbuhkan rasa gugup terhadap kita. Oh, kita bisa lihat jidatnya. Iya, audiens. Iya. Dan apakah gugup itu lebih sering muncul karena tekanan situasi atau karena pemikiran negatif dari diri kita sendiri? Nah, untuk tekanan lingkungan itu ada, dari rasa gugup muncul karena ada tekanan lingkungan yang membuat mental kita down. Kayak seperti lingkungan yang sepertinya kita sudah mempunyai nama besar. Nah, seakan-akan para audiens sudah menganggap kita ini seorang pemateri yang sangat ahli, yang sangat berpenampilan, bahwasanya materinya ini sangat bobot. Ketika kita sudah ada tekanan di lingkungan, kita harus merasa lebih baik, ini bisa menjadi rasa gugup kita kalau kita tidak percaya diri. Nah, saya tadi sangat setuju dengan Mas Ferdian tentang mengucapkan kita harus tampil perfect gitu ya. Nah, kalau memikirkan harus tampil perfect, maka kita akan terus bagaimana caranya tidak salah. Nah, itu membuat kita semakin tertekan dan bisa membuat rasa gugup. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi rasa gugup di saat pertengahan penyampaian materi? Oke, begini bisa saya jawab dulu ya. Cara mengatasi gugup di pertengahan materi itu ya, kita bisa melakukan kontak dengan para audiens, sehingga kontak tersebut entah itu dengan sapaan, entah itu dengan pengalihan fokus terhadap audiens, sehingga ketika kita merasa gugup, kita benar-benar mengembalikan kepercayaan diri kita, entah itu dengan menyapa yang dengan semangat sehingga audiens menyapa balik, sehingga audiens itu lupa apa yang telah kita buat kesalahan, sehingga kita merasa gugup, lalu audiens menyapa dengan sapaan yang meriah juga. Dan seterusnya juga, dan bisa atur nafas. Nah, pernapasan ini bisa diatur sehingga kita merasa tidak gugup, karena pernapasan itu yang penting. Ketika kita salah nafas, kita itu bisa merasa tergugup. Salah mengambil nafas lah, setelah mengambil nafas kita merasa gugup dan hilang semuanya. Menurut Bapak, seberapa penting untuk latihan pengambilan pernapasan dalam mengurangi rasa gugup tersebut? Bisa dijawab oleh Bapak Sulhani. Kalau saya sih sangat penting ya. Kalau kita latihan pernapasan seperti tadi, ketika kita gugup saat di tengah-tengah acara, maka hal yang saya lakukan adalah melakukan pernapasan tadi ya. Kita hirup 4 detik lah, dan kita keluarkan lagi sampai kita tidak tenang. Dan sebelum itu, saya biasanya sebelum acara mulai selalu melakukannya. Kita hirup darahnya, kita keluarkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah gagal dalam menyampaikan materi karena gugup tersebut? Dan
apa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu? Nah, saya dulu ya. Nah, Ya, silakan. saya pernah ya, waktu kayak presentasi di depan kelas saat kuliah. Nah, saat itu saya merasakan gugup dan saya seharusnya bisa, materi sudah ingat, sudah merancang semua alur penyampaian materi saya. Karena gugup, saya menjadi gagal dalam menyampaikan materi dan saya merasa malu di depan dan saya langsung tidak fokus ke materi sehingga lupa semua materi yang saya ingat tadi. Mungkin dari Ya, silakan Bapak Ferdian. Kalau pengalaman saya pernah waktu itu gagal di suatu acara karena saya tidak memahami tentang materi yang ada di acara itu, sehingga saya menjadi blank dan bicara kemana-mana, terus rasa gugup datang, tangan gemetar, semua ada. Dari situ saya belajar, dari situ saya menjadi patokan bahwa kegagalan ini bukan hanya untuk ditakuti, tapi untuk menjadi guru ke depannya. Karena apa kita harus menjadi guru? Karena dari kesalahan kita bisa belajar bagaimana kita bisa menghasilkan suatu keberhasilan tanpa adanya rasa gugup, tanpa ada rasa rasa takut untuk mengulangi kembali. Oh, berarti bisa menjadi pembelajaran Iya. kita ya untuk Iya, kedepannya biar semakin maju, semakin Dari situ sukses. ya. Bisakah Bapak membagikan satu pengalaman pribadi ketika berhasil mengatasi rasa gugup itu saat public speaking di tempat umum? Pengalaman yang efektif. Pengalaman yang efektif ya, kalau misalnya lihat audiennya, misalnya audiennya yang besar, misalnya banyak audiennya, kita tidak pernah ke tempat itu tapi kita langsung diundang. Makanya dari situ kita harus misalnya datang lebih awal lah, kita lihat situasinya bagaimana, terus ada berapa ini, apa yang mau dimaterikan. Tapi mempersiapkan materi itu lebih penting. Dari selagi materinya belum disiapkan, ini bakal bahaya buat kita, bisa ada rasa gugup. Terus bisa dengan adanya melihat audiens ada berapa, terus tempatnya bagaimana, kita harus bagaimana di tempat tersebut untuk mencocokkan apa yang ada di tempat. Makanya bicaranya ini harus perlahan. Kalau kita tidak perlahan, biasanya menurut saya kita ini bicaranya harus pelan-pelan. Sekalian ingat-ingat yang ada di pikiran kita. Kalau kita berbicara terlalu terburu-buru ya, terburu-buru tersebut kita akan merasa ngeblank. Misalnya ketika sudah lupa di satu kata, itu hilang semua. Yang mau mengingat itu hilang semua karena udah ngeblank, pikiran itu udah nggak ada kemana-mana. Jadi gemeter, jadi hilang kontak semua. Menurut Bapak, apa kesalahan paling umum yang biasanya dilakukan pemula saat mencoba public speaking? Kasih tips untuk pemula dalam berpublic speaking agar tidak terjadi kesalahan. Saya dulu apa? Terserah. Oh, Bapak yang mana dulu? saya dulu dah ya. Ya, silakan. Kalau masalah yang sering terjadi ketika kita ingin public speaking, kita merasa bahwa kita harus bisa entah apa itu bagaimana, kita harus bisa walaupun baru pertama kali
kita melakukan public speaking, itu rasanya kita di hatinya ingin menampilkan semaksimal mungkin tanpa tidak adanya celah satupun. Ada di sini, makanya itu mindset yang harus diubah. Karena yang pertama yang harus kita lakukan itu mulailah dari lingkungan yang kecil. Kita berbicara ke teman, entah itu dari kaca, kita berkaca bagaimana penampilan kita, ada apanya, ada kurangnya di mana. Nah, terus jangan berusaha sempurna dulu. Pertama mindset yang harus kita pegang yang untuk public speaking itu jangan pernah untuk sempurna dulu. Maksudnya jangan sempurna dulu gimana? Entah itu dari kesalahan apapun kita catat. Kita kekurangannya di mana, kelebihannya apa. Dari kekurangan di sini kita bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa dijawab oleh Bapak Zulfani. Kalau tips dari saya, kan tadi Mas Ferdian di depan kaca ya. Iya. Kalau saya di dalam kamar mandi Mas. Kalau saya dalam kamar mandi kan kita tidak ada yang mengganggu ya. Kita bisa belajar ngomong apa aja kan, itu tidak ada yang merasa terganggu. Nah, dari kamar mandi, nah kita bisa ngomong apa aja, ngomong bebas, ngomong segala macam kan, bebas, tidak ada yang mengganggu serta tidak ada yang mendengarkan. Yang kedua, tipsnya kita harus latihan pernafasan. Kita latihan tarik nafas, buang nafas, kayak gitu. Yang Oke, terima kasih tipsnya dari pemateri. Baik, terima kasih kepada Bapak Zulfani dan Bapak Ferdian atas penjelasan dan pengalaman yang sangat inspiratif. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap percaya diri dan terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.